Iya Pak, Ya. ini dari sekian banyaknya pahlawan nasional, kenapa Tuku Umar aja yang dilakukan apa kelasnya? Jadi begini ceritanya. Teku Umar nih, beliau sampai ke sini nih butuh waktu sekitar 1,5 tahun dari tempat beliau ditembak. Kemudian setelah itu ada sekitar 3 kuburan sebelum kuburan yang ini. Jadi mengapa napak tilas ini perlu dibuat? Ini ada nilai bahwa para pengikut ini menyembunyikan, membawa lari jenazah dari pimpinan pimpinan mereka, yaitu Teku Umar, dari penangkapan atau pengambilan oleh Belanda. Nah, kemudian juga untuk memberi kesan kepada para pejuang Aceh lainnya bahwa yang bersangkutan tidak meninggal, tidak wafat. Jadi mesti terus semangatnya itu terus dilestarikan. Jadi beliau ditembak di Suak Jonggala, kemudian dibawa ke Kubah Pahlawan. Kemudian dari Kubah Pahlawan dibawa ke daerah Lapang, Rantau Panjang, kemudian ke Pucuk Redep, kemudian ke Pasimegat. Di Pasimegat beliau pernah dikebumikan di samping ibunya. Kemudian dibongkar lagi karena takut nanti ketahuan sama Belanda. Dibawa lagi ke Gunung Cok Manyang di depan ini. Di situ sebentar, ya, kemudian dibawa lagi ke sini. Jadi proses waktu sekitar 1,5 tahun. Jadi orang Belanda pertama yang datang ke sini menyaksikan langsung kuburan ini itu terjadi 18 tahun setelah beliau wafat. Tepatnya tanggal 1 November 1917. Sementara beliau ditembak tanggal 11 Februari 1899. Jadi begitu lama orang Aceh menyembunyikan Teku Umar ini. Baru 18 tahun kemudian baru diperlihatkan pusara beliau kepada seorang pegawai kearsifan daripada pemerintah Belanda waktu itu. Itu dari lokasi tertembaknya beliau dengan lokasi sekarang ini berapa jauh? Ini jaraknya sekitar lebih kurang 60 km. 60 km. Jadi keluarga beliau ini memang semuanya ini para pejuang. Jadi beliau ini kan bapak beliau kan Teku Cuk Mamut, itu asalnya dari Melabuh, keluarga beliau, kemudian pindah ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh kemudian salah satu anak beliau yang bernama Teku Cuk Mamut itu, bapaknya Teku Umar tuh kawin dengan anak Raja Melabuh. Jadi Raja Melabuh ini punya anak namanya Teku Cik Mansur. Dan mereka ini juga melakukan perlawanan terhadap Belanda bersama-sama dengan Teku Umar waktu muda waktu itu. Jadi ini jaraknya ini sekitar 60 km. Dan bisa dibayangkan masa lalu bagaimana para pejuang itu membawa dari satu tempat ke tempat lainnya sehingga sampai ke sini. Itu menandakan bahwa ada sebuah nilai kesetiaan dan juga untuk memberikan kesan kepada para seluruh pejuang Aceh bahwa beliau ini masih hidup dan masih dapat dilakukan perlawanan-perlawanan terhadap Belanda. Nah sebelum acara ini katanya juga menggelar teater gitu. Ya. Itu memang udah dibentuk khusus atau seperti apa? Ya, teater itu kan untuk mengenang bahwa bagaimana proses beliau itu tertembak. Karena itu adalah strategi terakhir beliau. Beliau ingin menguasai kota Melabuh. Tetapi kemudian tuh rencana beliau ini bocor kepada Belanda. Jadi menunjukkan bahwa dalam kegiatan-kegiatan perjuangan-perjuangan ada saja orang-orang yang tidak sejalan dengan yang kita harapkan. Jadi strategi beliau ini membawa waktu itu sekitar 800 pasukan sebenarnya untuk menguasai kota Melabuh. Tetapi mungkin karena besarnya pasukan yang beliau bawa itu banyak orang yang tahu sehingga menjadi pembicaraan di kota Melabuh sehingga menyebabkan beberapa orang yang punya kontak dengan para kolonialis, para penjajah Belanda memberitahukan rencana tersebut sehingga J.J. van Brugh yang memimpin pasukan kecil mencoba-coba mencari tahu di mana kira-kira Teku Umar berada. Jadi mereka tunggulah di mulut daripada gerbang kota Melabuh, yaitu di Suak Jonggala. Sehingga waktu itu mereka melihat ada siluet panjang dengan beberapa orang pengikutnya karena pasukan yang besar masih di belakang, maka tertembaklah Teku Umar waktu itu. Nah
untuk tahun ini sendiri berapa ramai yang ikut serta? Ya, untuk nampak tilas ini karena kita untuk mensosialisasi nilai keteladanan dan juga kesetiakawanan dan kesetiaan terhadap perjuangan. Untuk tahun ini baru pertama sekali kita laksanakan napak tilas itu dengan melibatkan kabupaten lainnya. Ada 8 kabupaten yang ikut dalam napak tilas ini. Di samping itu juga dari peserta dari Melabuh sendiri. Selain makam ini, situs-situs beliau itu apakah divulgar seperti ini juga? Ya, jadi sebenarnya begini, kita punya rencana tahun 2015 ini kita akan membuat DID atau master plan terhadap peruntukan lokasi tempat beliau tertembak. Jadi mungkin akan kita buat sedikit museum dan lain sebagainya. Tapi itu masih dalam bentuk perencanaan dan kita perlu proses untuk melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah yang ada di situ karena tanah itu sebagian besar sudah dikuasai oleh memang milik masyarakat, jadi perlu kita lakukan pembebasan. Ada kendala nggak dengan selama ini memperingati Hari untuk umatnya? Ada kendalanya nggak? Apakah dari provinsi ada? Ada, ini banyak kegiatan dari provinsi ada di sini, dari kabupaten ada, banyaklah yang dilakukan perbaikan-perbaikan dan rehabilitasi di sini. Tetapi persoalannya yang menjadi persoalan saya rasa salah satunya adalah kita perlu menempatkan sebuah museum di sini supaya orang bisa tahu bagaimana perjuangan dan beliau selama dalam perjuangan. Karena beliau ini adalah satu-satunya pahlawan nasional yang berasal dari Aceh itu yang ditembak oleh Belanda. Selebihnya itu mereka ada yang diracun, ada yang menyerah, ada yang diserahkan dan sebagainya. Jadi beliau ini termasuk orang yang husnul khatimahnya itu karena beliau ditembak oleh Belanda itu. Berarti intinya mau tidak mau pemerintah pusat harus begitu memperhatikan tentang. Iya, kita pemerintah pusat itu perhatikan, kita juga demikian. Kita pernah melakukan pengusulan ke. Ya, untuk kegiatan-kegiatan